Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrimah, NIM E 2019-1152, kelas Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan menanggapi video dari dosen saya, yaitu Bapak Abdul Wadud Nafis, tentang perekonomian 4 sektor atau ekonomi terbuka. Pengertian ekonomi terbuka yaitu perekonomian suatu negara yang terlibat atas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Perekonomian terbuka 4 sektor. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Dari segi ekonomi makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, dan yang kedua jumlah uang yang beredar, dan yang ketiga harga barang atau jasa. Dan selanjutnya komponen pengeluaran agregat. Komponen pengeluaran agregat ada beberapa, yaitu yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang yang dihasilkan, dan yang kedua investasi perusahaan, dan yang ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Selanjutnya faktor penentu ekspor, yaitu yang pertama apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak memproduksi barang tersebut, atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Dan yang kedua mutu barang, misalnya antar kualitas kain di Indonesia lebih bagus dibandingkan Malaysia. Jadi Malaysia itu Indonesia mengekspor kain ke Malaysia. Dan yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Dan selanjutnya faktor penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, inflasi dalam negeri, kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang terakhir yaitu cita rasa konsumen. Perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, tahun 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.